Shalom, selamat malam sahabat Rema yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa dalam Renungan Malam Rema. Puji Tuhan, malam ini Rema bisa bertemu sahabat atas perkenanan Tuhan. Doa dan harapan Rema, kiranya sahabat selalu dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Baik sahabat, mari berdoa sebelum masuk kepada pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi kami di sepanjang hari ini, beserta dengan semua berkat, kekuatan, dan kemampuan, sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas hari ini dengan baik. Kami menyadari bahwa semua yang telah dan akan kami lakukan tidak akan sempurna tanpa campur tangan-Mu. Oleh karena itu, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Saat ini sebelum kami beranjak ke peraduan, kami ingin dan rindu akan kebenaran-Mu. Tuntunlah kami oleh Roh Kudus, agar kami dapat memahami dan melakukan maksud-Mu dalam hidup ini. Amin. Sahabat Rema, bagian ayat firman Tuhan yang menuntun perenungan saat ini terbaca dari Injil Yohanes pasal 14, ayatnya yang pertama yang berbunyi demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tahukah sahabat, kalau ada beberapa suku kuno di wilayah Amerika Selatan memuja matahari sebagai dewa mereka? Matahari dianggap sebagai sumber kehidupan mereka, sehingga mereka akan sangat ketakutan apabila tiba-tiba sesuatu menutupi matahari dan semuanya menjadi gelap gulita. Mereka sangat ketakutan karena menganggap bahwa dewa marah, sehingga menutupi sumber kehidupan mereka. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah fenomena gerhana matahari. Jadi, ketakutan mereka itu sebenarnya disebabkan karena ketidaktahuan mereka. Sahabat Rema, seringkali dalam hidup ini kita juga memiliki ketakutan-ketakutan yang sebenarnya bersumber dari ketidaktahuan kita sendiri. Saat menghadapi masalah misalnya, kita seringkali membatasi Tuhan dengan pemahaman kita sendiri. Sebagaimana suku kuno di wilayah Amerika Selatan yang menjadi ketakutan karena semuanya gelap akibat gerhana matahari, kita pun akan ketakutan ketika semuanya yang kita usahakan serasa tak kunjung ada jalan keluar. Kita membiarkan ketakutan menguasai kita sehingga membuat kita lupa bahwa kita punya Allah yang maha besar, yang sanggup mengatasi segala sesuatu. Sahabat, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupan kita telah dijamin oleh Yesus. Jadi, sebenarnya tidak ada suatu hal apapun yang perlu kita takutkan lagi, karena segala aspek kehidupan kita ada dalam kendali Yesus. Jika kita masih diberikan kehidupan, itu berarti Allah sendiri yang akan bertanggung jawab penuh atas kehidupan yang masih diberikannya itu. Sebagai anak-anak Tuhan, tidak seharusnya menjadi gentar dalam menghadapi masalah. Berjalan bersama Yesus tidak berarti kita harus selalu berjalan pada jalan yang rata dan lurus. Namun ada saatnya kita harus melewati jalan yang berliku dan berlubang. Teladanilah Daud yang berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Ketika semuanya tampak gelap bagi kita, maka satu-satunya cara terbaik adalah arahkanlah pandangan kita sambil berserah kepada Allah, serta tetap pegang janjinya bahwa hanya Dialah satu-satunya yang sanggup mengatasi segala masalah kehidupan kita. Allah di dalam Yesus Kristus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, karena telah menjamin kehidupan kami. Ampunilah kami karena ketika masalah kehidupan mendera, kami membatasi Engkau dengan pemahaman kami yang terbatas. Mulai saat ini, kami serahkan diri dan hidup ini hanya dalam tangan-Mu, karena kami percaya, sekalipun kami harus melewati gelapnya jalan kehidupan, namun penyertaan-Mu yang sempurna,
akan membawa kami keluar menuju terang-Mu yang abadi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih sahabat untuk kesempatan malam hari ini. Ingatlah bahwa tidak ada satu hal apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa pada rema selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kasih, kuasa dan berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada dalam kehidupan kita. Shalom.